selamat hari Minggu mari kita salumna. Taparade marohata doho dirita masuk mahita di parminggota sadarion Minggu 2 Agustus 2020. Topik mingguta maka gigimon sisi doho korupsi melawan suap dan korupsi. Tapuji matuhata marede mahita.
Ima patik pawaluhon dohot lapatan. Patik pawaluhon unang honganak ko. Di dia do lapatan ini. Otto. Ikon dihabiari rohat tadi bata ikon holo rohat tadi bana. Asa unang hita olo madabo hepeng ni dongan colma. Manang mabahen bisu mangalang kuson buliaga. Ikon si pagadaw ni rohat tadi atta ni dongan jala sirama monokton. Atau rak mangidugugu mahita tu adu pani debata laho mangulahu patiknai. Ale Tuhan debata saya bergugui mahali mangulahu lahu patikni. Amin. Tapuji matuhata. Dosata debata martaniang kita. Ale Tuhan debata marbubu na suhan dosa para si roha na sumuno ama ni Tuhan Yesus Kristus si paguluhan. Hami halak pardosa na daholo roh tujolo di habang sa habadiru manopoti jala mangandukon dosa na. Macay jujud warsaki hani ko mariti-hiti pikiran mo hata dohon pambahenan namin na dan buha holong ihani kosian nasa rohana dohon nasa teatenan dohon nasa tutinam dohon nasa tutunam nang dohan namin dan doson diri namin benar dibahen tama dori masanmu jalan uman muhami Tuhan mate yang sadari-diri lagi alay nama pos mahami Tuhan kuas ni rohani na gudan manido siya nasa rohanani hasesani dosanani salu. Saya urupi mahami pembahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholoman di rohani si panguluhami doot ala ni kuarmu nabadya ala Tuhan saya si maruhami hami halap na daholo. Amen.
basa di cakuba lambat tarima segala para sirohaguna dan dibahaya tuhita na umbar tu akka dosa jaladang dimalusun tuhita umbar tu akka hajabah songon asmi rohan ya mama mida akka anakna asmi rohan cakuba di akka na makabiari ibadah asang akon maribatana ikijam amin. Tapuji matuhata tersurat di Ulau ni Apostel di 5 ayat saja sahat di ayat 10 saja tajaham masih kasih. Adung maujui sahalak na marbuar si Ananias rabdo dongan saripena si Safira namang gadis tanuna. Alain na si Petrus, oe Ananias, naung digohi si bolis to haperohan, laho menggagusi toti purbadiay, dohon mamorso diba tuhor ni tanoi. Iya dito poy, dako mo, igaris mo pay, dako mo buyo, iya do bayan ko ha, ang bahay sa ni, dada jong manang na sa pinisi, di batao. Alay di sini bagi si Ananias hatakot din tunggang maibana laos tos kosan. Jadi dia hatot si kutumas di na upegisa. Jadi mama kana bosos bisa samputi bakagena Yesus na ubalian mama. Alay sa keluarga tolujong Romadongan saripenay dang dope di boto na masay. Jadi pagkilig si Petrus maibana Orang awam, nasa ulo ni guys kamu ini, ulo nasa ulo nina. Alay na si Petrus mamandok ibana. Puasa sa roha kamu mangucungi toti Tuhan. Tagam na mandok masuk maakan ng mananong dongan saripen, usungon na sila man ng tubalian. Duit terutama ibarat tuyona, laos sama-sama. Jadi jadi hatahutan si kutuma sudina sa huriay rodinasa ng bigisa. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hanta ni bata jalan ng Diyos. Amen. Tapuji matuhata.
rap mahita mandok. Awang osea di raja Jawa, ido ama padogo nasa kadosa, na kumapalangi doon. Awang osea Yesus Kristus, anak ni raja Jawa nasa salay, iman ni Moses Maria, nagdadagaya sa pagkikawalya, at buwan sa sumaruan. Ido anta magdadagay, ipamukan sa Salus, na matatabaja Jawa na Jawa sa salam, na huwag magpatuloy ni Tano, na walang maulyari patulungan, na anay ang suko, laulun siyang nilagay Jawa, ang anay kabuka na sa kalusan. Isimay na ng pagpasukot Tano, mamunihalak na mamulo ng akin. Aw pasaya at pagkikawalya, jalan sa dunia ng Maria, mulia ko panakis ng kalagalia, doon ay sa sanibusa, doon ay nanalo, walang umusok ay ginaalam ng mate, doon ay umulan na sa kasunod. Amen. Tabigiman tikting na masa di mingguta sa darion, diuduti tangiang pamudyan. Tabigiman tikting di HKBP Resort Cinta Damai, hari Minggu 2 Agustus 2020. Na para jolo guarni minggu. Ya guarni minggu ta ina minggu bawaluhon dung Trinitatis situlusada ni bata. Topik minggu magkagigihon sisip dohot korupsi. Manang melawan suap dan korupsi. Na baduahon memulai para mingguan. Mulai hari Minggu sedarion 2 Agustus 2020, mengata mulai di para mingguan di gereja HKBP Saresot Cinta Damai. Asabu itu untuk kita para minggu di gereja, ikon natakas ko kita sudah menjaga protokol kesehatan. Naung niaturhon ni Departemen Kesehatan Pemerintah Republik Indonesia. Asa unang tubus yang kita penularan virus corona ini. Hinorhon ini sosok kami man. Na para julu. Na sana romar minggu tu gereja ikon memakai masker. Na kedua, saya jumulu mahita cuci tangan doho pakai sabun di Westafel naung di parade gereja tabi. Paguluhon mengukur suhu dohot terbuka, suhu di atas ni 27 mulak ma tu bagas tadi di sima jolo kita marminggu na mangihut sudema maktub tuli bangku na suadong tanda silang manang cross naung ditempelhon di ganung gereja tabi. Totong mahita menjaga jarak, manang physical distancing. Sipul kebaktian, langsung mahita bi ulat tu jabut tabi. Unang markunkungu maka tahatai. Jala tak pola masih jamangan. Na mangikut sudir ruas nama umur 10 tahun pengijang dok dana sekolah minggu usosok kami mang asa dijabut tadi majolo kita mar minggu songsongoni nak kana marsahid dok na demam sabar mahita dijabut tadi jolo kita mar minggu dok kana mar minggu dijabu totong do dipatuba disudi kuriat kana sare soton untuk acara minggu, do acara pertanyaan, songsongoni do titik. Jalan disudi par minggu talo pertanyaan, saya tapasahat na belianta tu debata. Songon mau lihat dari rohata di Panusion naik. Nabaduluan selamat ulang tahun. Sudi parhalalu HKBP Saresot Cinta Damai. Pasahat selamat ulang tahun hatutubu do parkugason.
Sudir was mingguria nang parhalalu na marulang tahun atutugulo berbagasan manipak sa lingbuan napautatkan titing parhebengon doh na meragam buay matajaha ipotokopi pinarade ni ganung kuria di kurian tadi songani matiting di kuria agabi di saresot cinta damai Tuhan tama nama masuk-masuk kurian. Amin. Martang yang mulia. Debat nama nami di parning pun nami sedarion rodo behan matok kauliate dua doba. Ilas ni rohanami di padung-dung di hani sahat kutikyo. Na binar mudu-mudumi hani nang pe mangongkok pakkorhon ni pandemik virus corona ito nga tungali bangsunani do dibuat na uman liak kami alay di paramahani mo do duas do parhalalo ni William saresok cinta damay yo upuji basa nga pangin ang warang debata partingkan basa saya dong do duas ng parhalalo ni William na di bagasan parsahiton manang na opname manang na marubat dalam perawatan di jamu. Dulu mana sudah ganuk bersada-sada di bagasan asi dontro mirokam. Pasu-pasu mah pangubadion na di patu-patu nasida. Pasu-pasu si panganon dohong si inuman. Ape mata kamu lau pamarupon. Asi dohong tolong mirokam mah naman tulo nasida. Pargogoi jalalungan salut si solpot. Saya usai menolong miroha da bagas asa tarpatu panasida manusia menolong miroha no kerawatan no muli tuak kanapa nolong ihani dari bagasan parsah itu saya dong duas di kuriam na marsi tahun bahwa marukin marsi tahun ala ditinggal pun nahina holongan marukul marukil ala dong APHK mau dapotan sida budaguan alani panosak ni haroruan ni pandaraman pakkorhon ni pandemi virus corona ito ngatongan ni duat na kumaliak kami ng limang tsunami sa igoma napapos ko hanggang sidang lagua naparmududuong sa ipatuduhan jampalan na lomak pacarian na ulit dalam muisumarihok kami asaw nangarong na Artura Parong saya berhati hati masuk kurupan dok masih berkoran. Saya tabai siapa karuas di kuriam akan aduma. Sabui nasidan nakani masih tukul-tukulan somonan dok di hatam. Pargogoi mapa maret tanami. Sian Bapak Presiden sahat tusudi aparatur di tingkat na lobiutor RT RW ganung matahin tanyak kukang samargo guna sida sian nasaroha jalali habis tarang kuhadawun mengaluga negara nanyon melewati pandemi virus corona sajumpak kami hamajuan songon na kuparsitahan di sihoni rohanami ujulau merdeka bangsoon sa ibadaw ang katahini parjahan at kapunguan na intoleran doa gerakan radikalisme saya mamin kiri hajahatan tutong-atong ani bangsoon saya unang basaw tahina suday saya kumana basaw untuk pikiran na tingkat mardami-dami bangsoon masih hangolongan mardubah mengalihkan pikiran doa kuguna dalam Tuhan bantuan Tuhan nami jalan di bata nami wilik kami mahwala nilingkan di pasal saya jumolo mahalin buri sabadia kami dijolok dinamangi Tuhan salpuhong matuhan pandemik corona sian portigion sian bangsunami bangsa Indonesia do sian dua lahumaliak kami asa tarutak kami musim marsawar itu ngatongan di joromon itu ngatongan di keluarga itu ngatongan di pergaulan bermasyarakat do bernegara somon akan asay lawan buhay mardami-dami
Jara di sudena masau saya jari mahami salam seluhok buhok lam olong rohanami tudongan nani jolna suang songoni sudih hami marduban mangarawat portibi nani lehong moinganan nami salirim kita mohon behami saya kargugoi masudih buas kimuriambong parhalalumi mardami-dami tongo siap kasih rohan lehon hagabion dia rumah tangga nama masih dia tutupuni anak doho parjumpangan tuak kana pasugulung nama sihol di sirokap di tordi o mana pajumpak pun nasida sadakot cupang nahina holongan nampai sangat di luar jala oma uji hami salilit kami manur atong pasu-pasu mapar mingguan nami on sangat di luar abula-bula sumurung di hami hatami jumpangan kami jadi ojahan nami mangalak kadang papapainan manggulmi salirin kami manggul dinuji magwar mengerti Yesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata buhut pasahata pelean sada ado sada Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih dan kebenaran, itulah yang harus menjadi gaya hidup atau karakter orang beriman. Karena demikianlah Kristus yang kita imani, yang adalah penuh kasih dan maha benar. Kasih dan kebenaran adalah satu kesatuan, di mana di dalam kasih tidak ada toleransi terhadap kesalahan atau kompromi terhadap yang tidak benar. Maka kasih harus dinyatakan dengan benar, dan kebenaran juga harus dinyatakan dengan penuh kasih. Karena untuk itulah kita dipilih dan dipanggil, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan tanpa tujuan Allah memilih dan memanggil kita. Sebagaimana pemanggilan Allah terhadap umat Israel dahulu, yaitu suatu bangsa yang kudus untuk menjadi berkat. Demikian juga kita umat percaya saat ini. Orang percaya atau orang beriman adalah umat yang kudus, yang bertanggung jawab untuk memberitakan kebaikan Tuhan, perbuatan Allah. Disitulah kehadiran kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, dan dengan tetap menghidupi kasih dan kebenaran. Memang hidup di dalam kasih dan kebenaran bukanlah gaya hidup dunia, bukan gaya hidup dunia. Karena itu sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita dituntut menjadi pribadi
menjadi saksi palsu, menjadi saksi yang tidak benar, berpihak kepada ketidakbenaran. Sekalipun orang yang salah itu adalah orang yang lemah atau orang yang miskin, kita tidak boleh membelanya. Hal itu dijelaskan dalam ayat 3 dalam nas khotbah kita. Memang Yesus mengajarkan supaya kita menolong orang miskin, menolong orang lemah, menolong orang yang tertindas. Namun tidak dengan membelanya dalam kesalahannya. Jika ia salah, kita berkewajiban untuk mengatakan salah, tetapi jika ia benar, kita juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan haknya. Kita tidak boleh memperkosa hak orang miskin, orang lemah, dan orang yang tertindas ataupun orang-orang yang tersingkirkan. Dalam konteks kehidupan umat Israel, dalam nas ini juga ditegaskan hidup dalam kasih dan kebenaran, karena sudah harus menjadi gaya hidup, menjadi karakter umat Allah, maka hal itu juga berlaku bagi musuh. Bahkan ternaknya lembu dan keledainya pun harus ditolong apabila tersesat atau rebah karena beban beratnya, dijelaskan dalam ayat 4 dan ayat 5 dalam nas khotbah kita. Hal ini menunjukkan kasih dan kemahakuasaan Allah atas segala ciptaannya, di mana hewan juga mendapat pemeliharaan dari Allah melalui orang-orang percaya. Hewan saja mempunyai hak untuk ditolong, apalagi sesama manusia. Setiap orang mempunyai hak, dan dalam hal ini dipertegas kembali tentang hak orang lemah dan orang miskin yang tadi sudah disinggung di ayat 3. Supaya apa yang menjadi haknya yang mungkin tidak bisa ia perjuangkan, sebagai orang beriman haruslah kita turut memperjuangkannya, menolongnya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Tuhan mau supaya kita tetap berpihak pada kebenaran, menjauhkan diri dari perkara dusta, artinya tidak berhubungan dengan dusta, tidak berhubungan dengan ketidakbenaran. Sekalipun kebanyakan dari manusia mudah mempersalahkan yang benar, memutarbalikkan fakta, tetapi Allah tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Hal ini dijelaskan dalam nas di ayat yang ke-7. Ini hendak mempertegas bahwa kebenaran yang hakiki bukan apa yang dikatakan manusia, tapi apa yang dikatakan Allah dan yang dilakukan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kebenaran yang hakiki. Memang ada hal-hal yang mendorong atau yang mempengaruhi seseorang sehingga mau, bahkan berani untuk menyaksikan yang tidak benar, berpihak kepada ketidakbenaran, memutarbalikkan fakta. Bisa saja karena ia ditekan, diancam, diintervensi, namun ada juga karena diiming-imingi sesuatu hal yang menggiurkan. Dan dalam nas ini dipakai istilah suap. Dan hal itu juga yang menjadi tema minggu kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, melawan suap dan korupsi. Karena memang suap dan korupsi sangat erat kaitannya. Di negara kita suap dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi karena dengan menerima atau memberi suap, kita telah menjadi pelaku korupsi atau koruptor. Dengan menerima apa yang tidak seharusnya kita miliki dan mengambil apa yang menjadi seharusnya milik orang lain. Saudara yang terkasih, jika dikatakan suap, itu karena ada pemberi dan ada yang menerima. Tanpa penerima, suap tidak akan berkuasa membutakan mata hati dan melumpuhkan nurani seseorang atau membuat seseorang menjadi gelap mata untuk melihat yang benar menjadi
Tetapi jika suap diterima seseorang, lalu orang yang disuap memutarbalikkan perkara yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, saat itulah suap berhasil membutakan mata hati dan melumpuhkan nurani seseorang. Karena itu suap sangat ditentang oleh Allah. Karena itu suap tidak diizinkan untuk dilakukan orang-orang yang percaya. Tentu kita berpikir lalu bagaimana untuk menghentikan dan memberantas suap menyuap ataupun juga korupsi. Untuk memberantas tindakan suap menyuap, kita harus mulai dari diri sendiri. Sebagai orang percaya, jangan pernah memberikan suap untuk kepentingan apapun. Dan jangan pernah menerima suap untuk kebutuhan apapun. Karena apa? Karena semua yang penting dalam hidup kita dan semua yang menjadi kebutuhan kita tidak dijamin orang lain. Tidak dijamin uang. Tidak dijamin harta duniawi lainnya. Tetapi hanya dijamin oleh Tuhan sendiri. Karena Dia pemilik segalanya, bahkan nafas kehidupan kita. Ini yang harus kita imani untuk melawan suap dan korupsi. Dan jangan dimulai dari hal kecil sekalipun. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Berpengalaman dalam hal kecil akan memberi peluang untuk melakukan dalam hal yang besar. Dan dalam hal ini, gereja, keluarga memegang peran yang sangat penting dan utama. Orang tua, gereja harus mengajarkan kepada generasi muda, mengajarkan sedini mungkin kepada anak-anak tentang nilai-nilai kebaikan. Apa itu yang baik? Kesederhanaan, kegigihan, keadilan, kejujuran, rasa tanggung jawab, kepedulian dan rasa syukur pada diri si anak. Dan itu akan berhasil jika si anak lebih dahulu melihat itu dihidupi oleh kedua orang tuanya. Betapa pentingnya teladan bagi generasi muda dan bagi anak-anak. Maka bagi orang tua dan bagi kita semua, selamat berkarya dalam rumah tangga masing-masing dan juga dalam gereja kita untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Karena apa yang kita ajarkan saat ini, itulah masa depan bumi ini, itulah masa depan bangsa kita, dan juga masa depan gereja kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya semua seruan firman Allah tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Israel dan oleh umat percaya saat ini adalah untuk satu tujuan, yaitu tetap menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tanggung jawab sebagai bangsa yang kudus berulang-ulang ditegaskan kepada umat Israel dengan mengajak umat itu untuk kembali mengingatkan mereka ketika mereka diperbudak dan menjadi orang asing di Mesir yang dijelaskan di ayat 9 dalam nas khotbah kita. Hanya karena kasih Allah sajalah sehingga umat itu boleh merasakan kemerdekaan, merasakan kebebasan. Dan untuk itu mereka harus mempraktekkan apa yang mereka terima dari Allah, yaitu berbuat kasih dalam kebenaran bagi orang lain. Demikian pula kita sebagai imamat yang rajani, kepunyaan Allah sebagai orang percaya kepada Kristus yang telah diselamatkan dengan kasih dan pengorbanannya. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk berlaku kasih dan benar kepada
sesama. Meneladani Yesus dan hidup dalam prinsip hidup Kristiani, berani tampil beda, berbuat bukan sesuai kebiasaan, tetapi sesuai dengan apa yang benar dan berkehendak di mata Tuhan. Jika hal yang biasa adalah disakiti untuk menyakiti, dihina untuk menghina, ditindas untuk menindas dan lain sebagainya, maka tampil berbeda dari itu dan yang luar biasa dari itu, disakiti untuk menyembuhkan, dihina untuk menghargai, ditindas untuk membebaskan dan lain sebagainya. Itulah ajaran dan teladan yang telah kita terima dalam diri Yesus. Dia telah mengalami hal yang paling sakit dan yang paling hina sekalipun. Dan itulah yang membuat kita berharga, membuat kita pulih dan membebaskan kita dari hubungan dosa. Dalam rangka mensyukuri semua kebaikan Tuhan itulah, maka kita berkewajiban hidup dalam kasih dan kebenaran dan tetap mengimani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak mau tergoda oleh godaan duniawi. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kasih dan kebenaran, yang telah menyatakan itu di dalam kehidupan kami, dan itulah yang layak untuk kami teladani, untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi ataupun baik secara kelompok sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk tetap berlaku jujur dan adil, benar dalam melaksanakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan yang berbeda dari dunia dan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang masih selalu memberikan kami waktu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, akan suara-Mu. Biarlah suara-Mu, firman-Mu terus mengetuk pintu hati kami, sehingga kami boleh semakin berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tapa sahat ma peliat tanah paduawan, mari dimainkan.
Lehong Tuhan bisa dari hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami, sohon panesa nami, di dosa di doa nama dosa Tuhan. Unan kami tugi waktu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama ho hina tuho jala asina rohana midako. Di dopatkon Tuhan